Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI merupakan badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan? Lalu siapa yang berhak memproklamirkan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat, dan melalui siaran radio. Tapi apakah Bung Karno setuju? Dia merupakan ketua PPKI. Kalau beliau tetap menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian baik. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari dalat, kita segera menyerah. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Karel Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Masuk. ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung Karno. Jepang telah menyerah, Bung. Dan kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi bukannya ada badan yang bertugas untuk melakukan hal tersebut? Maksud Anda PPKI, Bung? Iya benar, karena PPKI yang lebih tahu mengenai hal apa saja yang perlu dibicarakan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dengan pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami izin pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkan ini semua dengan matang agar tidak terjadi kesalahan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Jadi, bagaimana, Bung? Lagian mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus berpikir lebih jauh agar semuanya bisa dipersiapkan dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar semua ini. Benar sekali, Bung. Ada punya saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta.
yang dipimpin oleh Cuncono Subeno dan letaknya di bawah pimpinan Komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita lakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung! 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 Hatta! Bung Karno, Nah sekarang apa tujuan kalian membawa kami semua ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali, Bung. bukankah tempoh hari sudah kami katakan pada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih perlu bantuan dari pihak Jepang. Bagaimana jika janji Jepang hanyalah janji palsu, Bung? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bicarakan itu benar apa adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang mempersiapkan strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang maupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa ini. Baiklah, kami setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan dari pihak Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah semua baik-baik saja. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa sepengetahuan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, kami akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita melaksanakannya di rumah perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Baik, kami akan menuju ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, Bung. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam gini, Bung. Kami memerlukan tempat untuk merancangkan kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah begitu? Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda.
turut bahagia mendengar kabar itu. Baik, silahkan duduk. Apakah Anda ada kertas dan pena? Sebentar, saya ambilkan dahulu. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Sudah bagus. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Silakan Anda ketik. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Sebentar, saya ambil. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Hormat! Rock! Sungguh indah tanah